Selamat datang kembali di channel Bernet Trader. Di video kali ini saya ke Malaysia untuk perkembangan pergerakan saham-saham dari sektor komoditas, kertas-kertasan, dan beberapa yang real cost. Pertama, PSAB ditutup dengan 520, terkoreksi 2,8%. Asing net sell. PSAB didistribusi. Sebelum ke analisa teknikal PSAB, kita review dulu perkembangan indeks global. Semalam Dow Jones ditutup terkoreksi 1,1%, S&P 500-nya 0,41%, dan Nasdaq-nya terkoreksi 0,19%. Eropa semua hampir 80% merah ya. Merah-merah tipis lah. Dan kita review untuk komoditas real time-nya. Emas kita lihat emas di sini aja. Emas semalam ya koreksi 1,9%. SAU-nya. Dan kita lihat oil kembali menguat ya, setelah kemarin menguat kembali di 104, hari ini naik 2%. Nikel masih di 19 ribuan, 19.300, terkoreksi tipis. Aluminium naik 1% ya. Oke nih, komoditas masih bagus. Minyak Brent naik 5% semalam ke harga 114. Itu aja reviewnya. Langsung saja kita ke teknikal PSAB. Nah, PSAB turun ya. Sudah di bawah EMA 20. Rawan nggak seperti ini? Menurut saya masih nggak masalah lah ya. Rawan itu kalau PSAB jebol 500. Nah, udah pasti 80% ke bawah. Pokoknya minggu ini tuh saham-saham kalau panasnya swing low. Swing low minggu ini dan pelan-pelan naik. Minggu depan ngebreak 580 bullish. Lebih cenderung kemana kalau PSAB? Kalau dilihat dari broker kemarinnya memang kemarin big distribusi. Tapi kalau dilihat dari harga XAU ya harusnya masih oke lah. Masih untung lah ibaratnya. Walaupun harga XAU ini sempat turun dari 5.500 ke 4.500 itu 20% lebih turunannya. Ya kan? Bapak Ibu hitung. Tapi ya PSAB tetap untung. Karena harganya lebih mahal dari tahun lalu itu. Jadi itu aja untuk PSAB. Kalau saya PSAB saat ini lebih ke wait and see dulu. Kalau coba dan ada feeling di PSAB, coba nawar dekat-dekat 500 itu. Lanjut. Archie ditutup dengan 1.520, terkoreksi 1,93%. Asing net sell. Archie didistribusi. Archie juga gagal Bapak Ibu ya. Saya kemarin ada stop loss minggu lalu tuh saat dia gagal bertahan di atas 1.600. Jadi saat ini di level yang harus rebound. Nggak boleh jebol. Kenapa? Kalau jebol udah pasti dead cat bond. Ke bawah lagi nggak? Iya. Bisa sampai 1.350 nih. Arab Archie ya. Jadi menurut saya bagi Bapak Ibu yang punya, kalau nggak mau nunggu lama, pertimbangkan stop loss kalau dia closing di bawah 1.500. Tapi kalau Bapak Ibu sabar ya boleh aja hot. Ya namanya saham itu pasti ada naiknya. Cuman kita nggak tahu kapan. Itu aja ya. Archie. Lanjut. Harta ditutup dengan 2.750. Terkoreksi 0,36%. Asing net buy. Harta akumulasi tipis. Harta. Nah minggu ini bisa jadi swing low. Asalkan besok atau hari ini atau minggu ini closing di atas 2.800, ini swing low. Ke atas lagi iya. Target ke berapa minimal 3.000 dan 3.200. Kita lihat ya, mampu nggak harta. Minggu ini harus breakout. Apalagi ini ada akumulasi. Nah harta menarik nih, ada akumulasi. Cuman dia ada level psikologisnya juga. Menurut saya 2.800. Closing di atas itu hari ini, besok atau minggu ini. Ya 3.000, 3.200 peluang lah di Mei. Harta. Nah, kalau dia jebol itu, ya udah dead cat bond ke bawah. Bahkan arahnya 2.400 sampai 2.300 harta. Itu. Lanjut DKFT ditutup dengan 830, terkoreksi 0,59%. Asing net buy. Kalau dilihat broker semuanya DKFT akumulasi. DKFT habis bagi dividen ya. Tapi langsung naik Bapak Ibu. 4 Mei ex-date-nya 35. Wah 4%. Langsung ditutup ya, happy cuan. Nah kalau yang seperti ini nih udah nggak ada halangan rintangan. Apa yang membuat dia nggak naik lagi? Ibaratnya kayak gitu kan. Dividen aja langsung dihajar naik. Langsung balik ke harga. Kalau Bapak Ibu beli harga closing
tanggal 30 dia drop 805 terus naik lagi 830. Oke nih, nggak ada halangan rintangan kalau saham nikel menurut saya komoditasnya masih siap moncer tahun ini ya. Jadi KFT masih aman nggak? Sih. Pakai supportnya nih, naikin aja tapi supportnya ya 775. Nah itu jangan jebol. Kalau jebol itu udahlah dead cat bone juga ke bawah. Tapi lebih cenderung kemana? Kalau pandangan saya untuk DKFT lebih cenderung ke atas. Kenapa? Dia ini sudah breakout konfirmasi rounding bottom. Nah target rounding bottomnya ini dari bottom ke neckline itu sekitar 900-an. Dari harga sekarang artinya masih ada peluang 70 poin, 9%. Menarik nggak? Menarik. Kalau dia balik arah lagi, ya yang penting nggak jebol neckline-nya ini 775. Kebetulan di situ juga ada EMA 20. Nah, aman. Ini Bapak Ibu lihat sideways range pendek. Yang seperti yang sering saya bilang, antara dia ditarik naik ke atas atau dibuang. Ya kalau dibuang, buang juga daripada nunggu lama. Itu. Tapi cenderung kemana? Ke atas DKFT. Itu. Lanjut. NICL ditutup dengan 880 menguat 0,57%. Asing net buy. NICL didistribusi. NICL menurut saya lebih baik tunggu dia tembus 900 berapa nih? 910. Kebetulan di situ ada EMA 20. Nah, itu aja. Kenapa? Apa menjadi pertimbangannya buy on breakout? Seperti ini aja Bapak Ibu simple. Ini kan dia sudah di bawah resisten. Apakah dia mampu naik atau malah lanjut turun? Kalau dia lanjut turun mending sekalian beli di 800, 790. Atau tadi, ini kan harga nanggung menurut saya. Kenapa? Kalau dibeli tiba-tiba turun, wah lossnya makin dalam. Iya kalau mantul, kalau jebol cut loss dalam 10%. Saya sih beli cicil-cicil, nggak masalah. Oh boleh juga. Itu. Tapi kalau strategi saya ya, tapi ini bukan harus diikutin ya. Kembali lagi ke, ya Bapak Ibu coba aja. Apakah sama cocok dengan saya strateginya? Ya, kalau Bapak Ibu yang pemula baru belajar ya pakailah modal kecil. Ibaratnya pakai modal misalnya 1 lot atau 2 lot. Coba misalnya beli buy on breakout. Seperti saya kalau seperti ini harga nanggung. Saya langsung aja beli buy on breakout. Kalau dia tembus 910 saya beli. Gagal saya cut loss. Itu aja. Cut lossnya di mana? Ya pakai support sideways-nya ini. Nah, cut lossnya artinya di sekitar 860. 5%. Belinya di 910. Seperti itu. Target saya ya 1000. Minimal 1000. 10% nih. Risk reward 1/2. Gitu ya. Tapi ini nggak harus dilakuin ya Bapak Ibu. Banyak yang ya kembali ke Bapak Ibu. Itu aja NICL. Tembus dulu 910 baru menarik NICL. Lanjut. Wins ditutup di harga 560 terkoreksi 1,35%. Asing net sell. Wins didistribusi. Nah Bapak Ibu, Wins sudah beruntun 3 hari minggu kemarin naik ya. Dari 500 ke sempat 580. 13% ya. Lebih 16% dia naik. Siap breakout nggak? Siap breakout nih Wins ya. Cuman nih ada big distribusi. Nggak masalah big distribusi itu. Selama dia naik ya nggak masalah. Siap-siap Bapak Ibu kalau minggu ini bisa closing di atas 580. Arah 700 di Mei. Adalah potensi upside 20%. Ya. Minggu kemarin aja diam naik tuh 16%. Bisa-bisa aja tuh. 13%. Ya kan? Apalagi ini. Kita lihat, ini resisten kuat nih. Yang terbentuk dari 2023, artinya 3 tahun yang lalu. Dan minggu beberapa bulan yang lalu sudah konfirmasi swing low. Artinya tahun ini ngebreak ke 580. Bahkan bisa jadi bulan ini. Target 700. Ya, wins. Itu. Lanjut. TKIM ditutup Tega 8.850. Menguat 2,31%. Asing net sell. TKIM didistribusi. TKIM oke nih Bapak Ibu. Kalau dia bisa tembus closing minggu ini di 9.000. Buy on breakout 9.000. Target 10.000. Dah gitu aja. Buy ketika tembus 9.000. Target 10.000. Itu aja untuk TKIM. Lanjut INKP ditutup dengan 9.750. Sama harga penutupan hari sebelumnya. Asing net buy. INKP didistribusi. NKP aman selama nggak jebol 9.700 saja nih. Ini pakai supportnya. Kalau jebol buang. Dah gitu aja. Ya. Target 10.800 atau minim-minim 10.500. Buy sekarang boleh nggak? Boleh. 2% atau 2,5% dari harga penutupan kemarin. Pertimbangkan stop loss aja kalau koreksi. Itu.
INKP. Lanjut. SMDR ditutup dengan 336 terkoreksi 3,44%. Asing net sell. SMDR di distribusi. SMDR belum dulu. Jelek Bapak Ibu, jebol 340-nya kan. Wait and see lah SMDR. Nggak kuat juga SMDR nih ya. Coba bertahan di atas 350. Nih sideways naik kempes lagi. Jadi lebih aman gimana? Kalau dia balik ke atas EMA 20-nya aja Bapak Ibu. 350. Baru POMO kejar atas. Momentumnya minggu ini dan minggu depan. Kalau dia minggu ini minggu depan arahnya sideways, pelan-pelan naik, siap-siap kalau dia tembus 350 buy. Target 400 terdekat. Ya, itu aja SMDR. Lanjut, Temas ditutup dengan 125 terkoreksi 0,79%. Asing net buy. Temas di distribusi. Temas yang penting gak jebol 120 aja. Saat ini, tapi lebih baik wait and see lah. Belum ada sentimennya juga. Kapal-kapalan sudah selesai sepertinya ya. Nggak kuat lagi. Atau kalau Bapak Ibu mau POMO, beli ketika dia tembus 130 aja. Atau beli sekarang, sabar sideways tunggu. Yang penting nggak jebol 120. Thomas. Belum menarik saat ini. Lanjut. Sochi ditutup dengan 496 menguat 1,63%. Asing net buy. Sochi di distribusi. Sochi. Nah, seperti ini nih di level psikologisnya juga. Minggu ini apakah bangkit atau dibuang? Kalau dia jebol berapa nih? 486, buang aja Bapak Ibu ya. Kalau jebol 486 buang aja lah. 484 atau 482. Momentumnya minggu ini naik atau turun. Wah, kalau seperti itu tuh tebak-tebakan judi dong. Iya, ini di level psikologisnya. Itulah ada gunanya trading plan. Karena kita hanya bisa menganalisa, ya bisa aja analisa kita meleset. Ya kan? Menurut saya udah buang aja deh di 480 tuh. Paling 3% dari sekarang. Targetnya kalau jalan 600 langsung 20%. Untuk Sochi di bulan ini Mei. Itu. Lanjut bull ditutup 3505 terkoreksi 0,98%. Asing net buy. Bull di distribusi. Dalila. Bull masih aman. Kecuali dia jebol 490. Out aja lah. Paling maksimal Bapak Ibu cut loss 4%. Targetnya 550, 560. Tembus nggak harus minggu ini. Minggu depan. Kembali ke high-nya di bulan Januari. 680, 300. Pokoknya minggu ini tuh swing low-nya. Mudah-mudahan. Kenapa? Karena menurut saya kalau dia jebol 490 ke bawah. Lama bisa naik lagi. Bisa ke 400. Bisa lama dia naik. Bisa sideways dulu. Berbulan-bulan baru naik lagi. Ya pokoknya Mei naik atau turun dia. Kalau naik dia Mei naik kencang sampai 680 700 atau turun ke bawah aja. Udah nggak kemana-mana. Bull. Level psikologisnya minggu ini menurut saya. Ya. Tapi ini disclaimer analisa juga bisa salah. Jangan telan mentah-mentah ya. Analisa kembali. Untuk bull. Lanjut BP ditutup di harga 238 terkoreksi 0,83%. Asing net sell. BP di distribusi. BP belum menarik. Kenapa? Karena dia sudah turun di bawah 250. Menurut saya lah ya. 250. Jadi belum. Mending sekalian nawar di bawah 220, 224. Tapi trading pendek aja Bapak Ibu. Kalau ternyata minggu ini dia terus turun 220, 218, 222 atau boleh beli, targetkan aja, nggak usah memuluk 240, 250 aja dulu atau pasang trailing stop. Kalau mau bagus BP minggu ini harus balik ke atas 250. Kalau di bawah itu iya ke bawah dulu, tapi lama kemungkinan besar sulit lagi kembali dia menembus 250. Minggu ini harus tembus 250 BP. Ya, lanjut BNBR ditutup dengan 210 terkoreksi 1,86%. Asing net buy. BNBR di distribusi. BNBR lagi sideways, aman gak aman selama gak jebol 200. Ini dia sideways. Kalau panasnya ini ada double bottom Bapak Ibu. Mudah-mudahan minggu ini bangkit. Cocok sampai arah 50, 260. Mudah-mudahan minggu ini. Pertimbangkan stop loss kalau gagal bertahan di atas 200. Itu aja BNBR. Terakhir lead ditutup dengan 135 terkoreksi 0,73%. Asing net sell. Lead di distribusi. Langsung saja ke tengahnya lead. Yang penting jangan jebol 130. Hold aja dulu. Jebol itu udah ke bawah juga Bapak Ibu. Jangan harap naik. Momentumnya itu saham-saham tuh minggu ini. Minggu ini dia harus bangkit. Atau minimal low-nya naik.
walaupun nggak kencang ya, yang penting arahnya mulai pelan-pelan ke atas minggu ini. Jadi kalau minggu ini lead jebol 130 selesai. Menurut saya makin ke bawah. Kenapa? Dia sudah membentuk pola dead cat bone. Arah bisa ke 100 lagi lead, apalagi ada big distribusi. Itu cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila channel Boneta bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, di deskripsi ada tuh the external community, Stockbit, dan Ajaib. Sampai ketemu, tetap semangat, semoga bisa terus cuan.